haidnya habis, kemudian malam melaksanakan ibadahnya dengan suami. Apakah diselesaikan dulu mandi wajib haidnya atau boleh begitu Pak? Dilangsungkan mandi wajibnya langsung 2, karena ada beberapa referensi ada 2 gitu Pak. Jadi mandi wajibnya sekaligus saja selesai ibadah dengan suaminya gitu. Sementara kita kan perkaranya 2 ini Pak, haid 1 sama junub 1 gitu. Saya simpelkan, mungkin perkara yang lebih baik itu, bolehkah seorang wanita berhubungan badan dengan suaminya setelah selesai haidnya tapi belum mandi wajib? Maka itu kira-kira ini wanita sudah habis haidnya tapi belum mandi, haid sudah habis tapi belum mandi. Lalu apakah boleh dia berhubungan dengan suaminya? Kecil pada sigo pada 2 kali mandi ya. Cek 2 kali mandi deh. Nah, itulah kira-kira intinya kan Bu ya? Iya. Boleh. Oke. Itu sebetulnya sudah masuk ke kajian selanjutnya itu. Tapi saya jawab. Ibu, tadi kan di awal saya sampaikan saya akan fokus ke kajian tentang ada landasan atau semacam konsep dalam kepala kita yang harus kita pahami betul-betul ketika belajar fikih. Kalau belajar fikih, maka ibu akan sering menemukan perbedaan pendapat para ulama. Karena fikih itu artinya pemahaman. Fikih itu kalau kita cari arti bahasanya pemahaman. Pemahaman itu arti fikih dasar. Tapi kalau bicara teorinya atau definisinya, dia bicara ilmu tentang hukum-hukum Islam, tentang ibadah, itu fikih. Tetapi artinya pemahaman. Karena dia pemahaman, maka yang namanya pemahaman akan berbeda-beda, akan sering ditemukan ada perbedaan pendapat atau pemahaman dari ahli ulama. Kita di Islam ini itu mengenal 4 ulama fikih yang paling masyhur. Ada namanya Imam Abu Hanifah. Yang kedua ada namanya Imam Malik. Ada namanya Imam Syafi'i. Ada namanya Imam Hambali. Imam Abu Hanifah pengikutnya disebut Hanafiyah. Imam Syafi'i pengikutnya disebut Syafi'iyah. Imam Malik pengikutnya disebut Malikiyah. Imam Ahmad bin Hanbal pengikutnya disebut Hambali. 4 ini yang paling terkenal. Nah, ulama ini ketika dia memahami satu ayat atau satu hadis tentang ibadah, kadang-kadang berbeda pendapat. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan begini caranya, yang satu mengatakan begini caranya. Saya kasih contoh saja. Ibu pernah dengar ada imam yang ketika membaca Al-Fatihah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin ibu pernah dengar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya dia sertakan Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda caranya. Nah, itu namanya perbedaan pendapat. Atau saya kasih contoh lagi yang baik. Ibu, kalau dari berdiri mau ke sujud, itu ibu dahulukan telapak tangan atau lutut? Nah, iya. Yang ibu pilih yang mana? Mana yang ibu dulukan? Telapak tangan atau lutut? Lutut. Kalau nan mudo-mudo, gampang menurunkan lutut dahulu daripada telapak tangan. Ibu-ibu yang sudah sakit pinggang masih gampang apa? Tangan dulu. Bola tuh, lutut dulu telapak tangan. Ada dua-duanya kita temukan kan? Ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan telapak tangan. Kalau baca hadisnya mana yang lebih dahulu? Ada dua-duanya. Ada yang dua-dua. Bisa didahulukan lutut, bisa didahulukan telapak tangan. Maka ulama berbeda pendapat. Melainkan beda pendapat. Kadang ada yang mengatakan dahulukan lutut, ada yang mengatakan dahulukan telapak tangan. Ibu kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Tangan ibu angkat sampai setentang telinga atau setentang bahu? Bahu. Ada yang sampai setentang telinga? Ada. Ada. Anda bilang beda-beda pendapat. Telinga laki-laki. Iya, ada yang setentang telinga begini, agak tinggi angkatnya, ada yang setentang bahu. Kemudian ketika ibu bersedekap, letaknya di dada kah, di perut kah, atau antara dada dan perut, atau di kanan, di kiri, di tengah? Macam-macam kan? Itu yang saya sebut ketika belajar fikih, kita akan bertemu dengan perbedaan pendapat. Maka pertanyaan dari orang tadi, apakah boleh? Mana yang lebih baik? Atau apakah boleh seorang wanita haidnya habis lalu dia tidak mandi dahulu, langsung berhubungan dengan suaminya, nanti setelah berhubungan dengan suaminya baru dia mandi? Dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dia tanpa mandi dahulu, karena yang diharamkan bagi wanita haid, yang diharamkan berhubungan itu wanita haid. Ya, wanita haid tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Sekarang haidnya habis, cuma dia masih junub. Bolehkah orang junub berjunub? Maka itu bahasanya. Bolehkah orang junub melakukan junub lagi? Bolehkah orang junub berhubungan dengan suaminya? Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang harus mandi dahulu, selesaikan haidnya, kemudian bersihkan tubuhnya, dia sudah bersih, lalu baru berhubungan dengan suaminya. Lalu pertanyaannya, kami pilih yang mana, Pak? Cara memilih gampang saja. Nah, kalau mau sabuk ibu cari dalilnya yang kue, ibu bingung gitu. Cara milihnya gampang. Hanya milihnya gini. Ibu-ibu secara hati nurani ibu-ibu mana yang ibu pilih? Mandi dulu atau langsung berhubungan habis itu baru mandi? Mandi dulu. Gitu saja gampang kan? Hanya hati kita. Bersih Kita sempurna bersihnya, baru setelah itu berhubungan, baru lagi. nah, itu caranya. Saja. Oke Bu. Ada lagi Bu pertanyaan? Silakan. Mengenai bulan puasa, Pak. Iya. Dalam bulan puasa orang kan makan tarawih, makan sahur. Sahur. Sudah kita bercampur sama istri, waktu sudah mendesak, langsung aja kita makan bagaimana, Pak? Belum mandi lagi. Belum mandi langsung puasa. Nah, sahur dulu. Makan Sahur waktu desa gitu. Ya. Sahur dulu Pak, baru sholat subuh baru mandi gitu Pak. Mau sholat baru mandi. Waktunya mepet. Ya. Boleh. Ibu-ibu, jangankan ibu-ibu belum mandi baru sahur. Ini maaf ya bahasanya kalau kaji fikih itu kadang agak vulgar, ya, bukan formal tapi vulgar. Ibu bangun 10 menit sebelum waktu subuh dengan suami. 10 menit sebelum waktu subuh dengan suami ibu bangun. Ternyata suami ibu lebih milih berhubungan daripada sahur. Sebagai istri yang taat, ibu taati. Kata ibu, oke. Lalu 10 menit itu ibu pakai untuk berhubungan badan dengan suami ibu. Beberapa saat sebelum waktu subuh selesai. Ibu selesai 5 detik atau beberapa detik setelah itu orang azan di masjid. Belum sahur kan? Belum mandi, belum sahur, tahu-tahu waktu azan masuk. Bolehkah puasa? Boleh. Jangankan sahur, apalagi habis berhubungan belum sahur tapi langsung puasa. Sedangkan selesainya saja beberapa saat sebelum azan boleh puasa. Tapi ibu pikir, tentu kami junub puasa, Pak. Orang junub boleh puasa. Yang tidak boleh puasa itu orang haid dan orang nifas. Orang junub boleh puasa. Nah, bedakan antara junub dengan haid. Junub yang karena berhubungan suami istri dengan junub karena haid dan nifas dia beda. Junub karena haid dan nifas itu menghalangi puasa. Tapi junub karena hubungan suami istri, nah, junub itu sering digunakan suami istri. Kalau haid dan nifas namanya hadas besar saja. Kalau orang berhubungan suami istri junub ya boleh puasa.
Yang tidak boleh apa? Sholat subuh. Makanya begitu orang azan subuh, mandilah untuk melaksanakan sholat subuhnya. Sholat subuhnya nggak boleh tidak mandi. Tetapi puasanya boleh belum mandi. Kaget ibu? Ada yang mungkin kaget tak? Ada yang mungkin. Tapi Tidak biasa Pak kayak gitu. ya, karena memang tidak biasa juga ada suami bangun akun 10 menit dalam waktu sebelum tak berhubungan, kan tidak biasa juga. Enggak usah kita bicara yang 10 menit habis menjelang subuh. Malam umpama, malam kita berhubungan suami ibu. Iya. Sebentar. Kemudian berhubungan malam. Bolehkah dia mundur mandinya sampai pagi? Subuh? Boleh. Memang ada, boleh itu. Asalkan disunahkan dulu. Kan tidak harus selesai berhubungan langsung mandi. Kalau karena dingin boleh-boleh saja. Ya, ada di masa Nabi ada itu ceritanya. Orang habis berhubungan dengan istrinya malam-malam mandi dia. Akibat mandinya akhirnya kedinginan. Berefek yang luar biasa. Akhirnya ditegur. Boleh diundur sampai pagi. Kemudian paginya belum sempat mandi sebelum waktu subuh masuk. Berarti kan sama dengan kasus yang tadi. Berarti dia berpuasa dengan kondisi junub boleh. Jadi berpuasa dengan kondisi junub itu boleh. Junub yang hubungan suami istri. Tapi salah subuhnya, ya subuhnya tidak. Itu dia. Jadi begitu Bu ya. Nah, ibu kaget, itulah gunanya kita belajar. Itulah gunanya kita belajar. Contoh, saya kasih contohnya guna belajar. Mungkin kalau dahulu-dahulu orang tua-tua, kamu diajar dulu nih nenek kamu. Kalau langkah-langkah ibu pengumuman di masjid itu, waktu imsak sudah masuk, masih boleh makan dan minum. Kalau mau penyakit itu tidak boleh dong. Imsak itu juga menahan, padahal masih 10 menit kan. Ternyata setelah kita belajar, imsak itu artinya waspada, hati-hati, supaya jangan pipit dengan waktu subuh. Tapi kalau bangunnya telat, ya boleh saja. Ibu tak lambat aja. Ulanglah imsak di masjid. Imsak yang kita tahu 10 menit sebelum azan. Apakah ibu tidak sahur? Ya, tetap saja sahur. Karena sahur itu sunnah. Cuma Nabi biasanya menyetop sahurnya lalu dia membaca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran Nabi menjelang waktu subuh itu lamanya kira-kira 10 menit itu. Itulah dasarnya ada imsak. Imsak yang kita pengajian orang Indonesia. Nabi habis sahur dia baca Al-Quran lama, selama lebih kurang 10 menit. Dan Nabi 10 menit menjelang sahur subuh itu tak ada lagi. Tapi kalau telat, kapan kita tahu itu karena sudah ada. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang baru-baru, yang kaget-kaget kadang-kadang karena tidak biasa seperti itu, inilah gunanya kita belajar menambah ilmu. Yang kadang-kadang itu baru buat kita. Baik, ibu-ibu, ada lagi? Bertanya kayak gini Ustaz, pernah dengar orang Ustaz tentang berkaitan tentang hadas Ustaz. Jadi kan kalau ibu dulu sebelum tahu ilmunya kebiasaan kita kan mencuci pakai mesin cuci. Jadi kan baju itu biasanya dikasih air langsung dikasih sabun. Diputar langsung kan dengan mesin cuci Ustaz. Jadi kan menurut Ustaz Buya Yahya itu kan belum hilang kan najisnya, hadasnya. Hadas tadi kan menggunakannya dengan air dulu. Nah, jadi prakteknya kan selama ini kan ada beberapa di antara kami pun ibu-ibu biasanya kasih air baru langsung sabun. Jadi baiknya kan Ustaz ya, dikasih air dulu Ustaz, baru dikasih sabun. Diputar dulu pakai air, nanti dibuang air kotornya, baru dengan sabun. Jadi kayak itu Ustaz. Jadi pernah itu malah penelitian Ustaz. Jadi dapat ilmu berbagi juga dengan ibu-ibu. Oke. Terkait dengan cara menghilangkan najis di pakaian bagi yang mencuci dengan mesin cuci. Nah, kalau dulu ibu bawa mencuci saat lembar per lembar. Kalau tangan kan lembar per lembar, nah, Bu. Kalau mencuci tangan, bawa cuci.
sehingga tidak bercampur antara yang pakaian bernajis dengan yang tidak Bernajis. bernajis. Tapi ketika pakai mesin cuci, Masuk semua. ditumpuk di satu wadah, lalu bercampurlah antara yang bersuci yang bernajis dengan yang tidak. Yang kedua, mesin cuci itu cara membasuhnya kan tidak mengalirkan air, tapi ditampung airnya. Itu yang membuat dia lebih bercampur. Nah, makanya tadi keluar pertanyaan. Saya sudah dengar juga ceramah Buya Yahya itu tentang beliau mengatakan jangan dengan deterjen dahulu, tetapi dibasuh dulu. Nah, begini, membersihkan najis itu mesti dengan air yang bersih. Awak sampai kajian tadi tentang air lima yang bisa digunakan membersihkan najis ya. Tapi kan karena ini baru, tapi kan tentu memunculkan pertanyaan. Air yang boleh dipakai untuk toharoh, entahkah mandi, entahkah berwudu, entahkah mencuci, itu adalah air yang suci dan Mensucikan. Supaya nyambung, saya tambah kajian itu sedikit. Yang dipakai untuk bertoharoh, entahkah mandi, entahkah membasuh najis, itu mesti air yang suci dan mensucikan. Air itu ada 4 jenis. Satu, air suci dan mensucikan. Itu dalam kitab fikih 7 jenisnya itu. Air hujan, Air laut, air sungai, air laut, dan sumur. 7 jenis. Tapi secara bahasa disebut dengan air suci. Lagi Bisa mensucikan. air suci lagi Mensucikan. air mutlak, itu bahasa lain. Yang kedua, air suci tapi Tidak tidak mensucikan. Contohnya RT. iya, ambil wudhu kan suci itu. RT, kopi. kan suci. Kalau nggak suci kan tak boleh diminum. Tapi bisa kami mensucikan. Kemudian apalagi jenis air? Air mutanajis. Air suci tapi bercampur dengan Najis. najis. Kapan dia menjadi mutanajis? Satu, air yang sedikit lalu masuk ke dalamnya benda najis, tampak walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, asalkan masuk ke dalamnya benda najis, tapi dia sedikit, dia jadi mutanajis. Mutanajis. Tapi ada air lain yang kemasukan najis tapi tidak menjadi najis. Air banyak. Iya, Jumlah ibu airnya. punya bak besar, masuk air najis, tapi tidak mempengaruhi, tidak merusak zatnya yang menghilangkan jenis air murninya. Jadi betul najis kan ya? Berapa kategori banyak dan sedikit itu agak berbeda pendapat ulama, tetapi mayoritas mengatakan lebih kurang 215 liter. Ada yang bilang 100 sekian, ada yang 255, tapi sekitar 200-an liter. Jadi kalau ada di rumah ibu bak yang banyaknya 200 liter lebih airnya, kalau masuk sedikit najis yang tidak merusak warna, tidak merusak Bau. aroma, tidak merusak bau, masih tetap jadi air yang mensucikan. Tapi kalau sedikit, Tidak. walaupun tidak berubah warna, bau dan aroma, tetap jadi mutanajis. Tapi kalau banyak rusak dengan warnanya, mati mutanajis. Jadi air yang boleh digunakan untuk mensucikan itu adalah air mutanah, air mutlak, air suci lagi. Mensucikan. Ketiga tadi jenisnya air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutanajis. Ajlai. Air musta'mal. Air suci tapi sudah dipakai untuk mensucikan, tidak boleh lagi dipakai untuk Mensucikan. ya suci itu. Tapi air bekas mandian, air bekas cucian tangan ibu berwudhu, ibu tampung. Karena kita kesulitan air, maka berwudhu ibu tampung. Yang ibu tampung di bawah itu air mustakmal namanya. Dia air suci, bukan air mutanajis, air suci tapi tidak bisa lagi untuk mensucikan. Karena dia sudah berubah sifatnya dari mensucikan karena sudah dipakai untuk mensucikan. Dan pakai untuk yang untuk mandi biasa boleh pakai, boleh. Kalau mandi biasa kan tidak disyaratkan harus mensucikan. Nah, sebentar, kan kita mau jawab yang tadi masalah mesin cuci. Nah, karena yang dipakai untuk mensucikan itu mesti air yang mensucikan, kalau dicampur dari satu tempat, dia menjadi air mutanajis.
Yang kedua, kalau sudah dikasih deterjen, masihkah air yang mensucikan? Tidak. Air yang sudah dicampur dengan deterjen itu tidak lagi menjadi air yang mensucikan, membersihkan ya, tapi mensucikan tidak. Nah, oleh karena itu ada ulama yang membuat tata cara mesin cuci, basuh dahulu, baru kasih sabun, hilangkan dahulu zat apanya, hilangkan dahulu najisnya melalui air yang bersih, baru kasih sabun. Bisakah dibalik? Kasih sabun dulu baru air yang bersih? Bisa juga, tapi jangan lupakan air bersihnya sampai hilang sabunnya. Nah, itu caranya. Yang tidak boleh itu adalah hanya mencukupkan saja dengan air sabun itu, lalu dibilas sedemikian rupa. Ada kan yang membilas mesin cuci yang langsung kasih air bilasan ke mesin pengeringnya? Dia tidak bisa, karena dia tidak lagi mengalirkan air melalui yang najis tadi. Makanya untuk hati-hati diatur sedemikian rupa, basuh dahulu dengan air yang mensucikan baru kasih sabun, atau bisa juga dibalik, bersihkan dulu dengan sabun lalu baru dicuci dengan air yang mensucikan. Nah, jadi kalau pakai mesin cuci agak banyak air, jangan sampai nanti belum hilang. Kan cara membersihkan najis itu apa? Hilang bau, hilang bau, hilang zat. Hati-hati. Jadi kalau ada pakaian terkena najis yang agak susah dibuang, jangan masukkan saja ke mesin cuci. Ibu pakai ibu terkena noda darah, itu tidak hilang dengan mesin cuci, tidak hilang. Harus dibersihkan dahulu supaya itu ya, paham kan? Boleh, ibu lanjut.